Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Haniah, NIM 2241104021192. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang konsep pendidikan moderasi dan prinsip-prinsip landasan normatif dan historis. Konsep moderasi beragama. Di sini saya ambil 3 poin penting. Yang pertama ada definisi pendidikan, moderasi, dan Islam. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata paedagogie yang tersusun dari kata paes yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Jadi, pendidikan memiliki arti bimbingan yang dilakukan terhadap anak. Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu di dalam setiap ajaran agama, menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu moderasi. Moderasi turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi yang dalam KBBI didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Ya, selanjutnya yaitu Islam. Islam secara etimologi berarti idqiadu, yaitu tunduk. Lalu kata Islam sendiri berasal dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata itu bentuk aslama yang artinya menyerahkan diri, tunduk dan patuh, sedangkan secara terminologis berartikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya. Moderasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpendapat atau tidak kaku. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga agama perlu dimanifestasikan untuk menjadi problem solver dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pendidikan moderasi Islam dimaksudkan untuk menjaga agar praktik agama Islam tidak terjebak secara eksklusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Maka dari itu, pendidikan moderasi Islam perlu hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kebangsaan dan beragama. Untuk poin yang kedua, yakni latar belakang munculnya gerakan pemikiran moderasi Islam. Gerakan dakwah Islam, bahkan negara-negara Islam setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, atau sering disebut dengan Al-Khawarij, Al-Judud, atau New Khawarij. Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nas dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, khususnya dalam akidah, ibadah, hukum, dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum, dan muamalat antar umat. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Sementara arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan Mu'tazilah Al-Judud atau New Mu'tazilah, yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syariah, khaifiyat, ibadah, hukum, muamalat, bahkan sebagian akidahnya. Pikiran pertama kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka arus pemikiran atau arah pemikiran kedua berpendapat sebaliknya. Mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam, termasuk pemikiran budaya dan kehidupan barat. Aliran ini berani memastikan bahwa ada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern. Para ulama Islam modern menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrim kanan atau tafrid dan ekstrim kiri atau ifrat, sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu, ulama-ulama Islam wasati
memulai berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam yang wasati. Untuk poin yang terakhir yaitu implementasi moderasi beragama di pendidikan. Ada 3 strategi dalam implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi, yaitu strategi insersi atau menyisipkan muatan moderasi pada setiap materi perkuliahan, strategi dalam pendekatan pembelajaran dan pendekatan dengan cara berpikir kritis, bersikap toleran, menghargai pendapat orang lain, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif, dan tanggung jawab. Kemudian strategi dengan mengadakan kegiatan pelatihan moderasi beragama. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip landasan normatif. Yang pertama ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan moderasi Islam. Al-Quran telah disepakati oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai kiamat, bahwa Al-Quran adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syariat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasataniyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran. Setidaknya, kata wasat dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 5 kali. Pada dasarnya, penggunaan istilah wasat dalam Al-Quran dapat merujuk pada pengertian tengah, adil, dan pilihan. Berikut kata wasat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu al-umatan wasaton. Wasatoniyah dalam Al-Quran disebut dengan menggunakan kata wasaton yang disandingkan dengan kata umatan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kata umat berasal dari kata amma ya ummu yang memiliki arti menuju, meneladani, dan menumbuh. Sedangkan al-wasat dalam bahasa Arab adalah isim yang digunakan untuk mufrad, jamak muzakkar, dan muannats. Maka dari itu, jika kata wasaton diisnadkan pada kata umat, maka berarti umat yang seimbang, umat pertengahan, dan umat yang terbaik. Berikut beberapa pendapat mengenai pemaknaan kata umatan wasaton dari para ulama. Yang pertama dari Said Al-Khudri RA. Nabi SAW menjelaskan makna umatan wasaton dalam ayat ini adalah keadilan, hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu At-Tabari menjelaskan makna wasaton yaitu bisa berarti posisi paling baik dan paling tinggi. Yang ketiga Al-Qurtubi, wasaton adalah keadilan karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Yang keempat yaitu Ibnu Katsir, kata wasat di sini adalah pilihan yang terbaik, sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang-orang para pilihan. Yang kelima yaitu para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman Al-Asadi dan Rasyid Rida menafsirkan bahwa makna wasaton dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan. Dari beberapa penjelasan para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para mufasir generasi setelahnya sampai mufasir modern di atas, dapat disimpulkan makna wasaton pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan wasaton adalah umat yang paling adil dan paling baik. Yang kedua yaitu wusta. Masih dalam surat yang sama terdapat kata wusta yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat asar karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan duhur, serta maghrib dan isya. Al-Qurtubi berkata, al-wusta bentuk feminims dari kata wasat yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnu Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Yang pertama terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan, yang kedua paling tengah ukurannya, dan yang ketiga paling afdol kedudukannya. Jadi tidak ada kata-kata makna lain dari kata wusta dalam ayat selain ini, paling tengah, paling adil, dan paling baik. Yang ketiga yaitu aus. Kata aus terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89.
Dalam hal ini, Ibnu Jarir menjelaskan tentang kafarat, tentang seseorang yang melanggar sumpah, yaitu dengan memberi orang miskin makanan atau pertengahan seperti yang diberikan kepada keluarganya. Maksudnya dari pertengahan adalah standar jumlah makanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada orang miskin. Oleh karena itu, sebagai orang muslim harus mampu menepati janji kepada orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, merupakan karakter orang yang moderat. Yang keempat yaitu ausatum. Kata ausatum terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa orang yang dimaksud dengan kata ausatum adalah orang-orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, dan paling berilmu. M. Quraish Shihab, kata ausatum dimaknai dengan golongan yang terbaik atau paling moderat. Dalam ayat tersebut terdapat pesan bahwa kita sebagai orang Islam harus bijak dan bersikap dan bertindak. Sebaiknya berpikir terlebih dahulu dan selalu mengingat Allah. Jika dalam melakukan sesuatu berpikir terlebih dahulu dan mengingat Allah, maka ketika mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ia akan mempertimbangkan konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan. Karena orang yang terbaik adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan, sehingga ia selalu berusaha untuk bersikap moderat. Yang kelima yaitu fawasatna. Kata tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 4-5. At-Tabari dan Al-Qurtubi dan Al-Qismi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Menurut Ibnu Katsir, kata fawasatna memiliki makna kuda-kuda, yaitu berkumpul dan mengambil posisi bagian tengah-tengah medan. Yang kedua yaitu hadis dan sunnah Nabi tentang pendidikan moderasi. Yang pertama ada hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka dari itu, perbaikalah niat terlebih dahulu, tetapi janganlah berlebihan dalam beramal, sehingga dapat menimbulkan rasa bosan, dan bersegeralah melakukan di setiap pagi dan siang hari, dan bantulah itu pada saat waktu malam. Berjalanlah engkau agar sampai pada sesuatu yang kalian tuju. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Ahmad Baihaqi dan Al-Hakim. Buraidah Al-Aslami berkata, pada suatu hari aku keluar untuk sesuatu keperluan. Tiba-tiba Nabi SAW berjalan kepadaku. Kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu kami menemukan seseorang lelaki yang sedang sholat dan ia banyakkan ruku dan sujudnya. Nabi bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya? Maka aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskan serta mengangkat keduanya seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan. Beliau mengulanginya 3 kali karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim. Samurah berkata, aku sudah sholat beserta Nabi SAW berkali-kali. Saya dapati sholatnya pada pertengahan dan khutbahnya juga di pertengahan. Yang keempat yaitu hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai insan, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas. Sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas pada beragama. Yang kelima yaitu hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Beliau mengulanginya 3 kali.
Selanjutnya yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada wasaton, moderat bermakna keadilan. Abu Sa'id mengatakan Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya datang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihissalam menjawab, telah wahai Rabbku. Lalu Allah bertanya pada umatnya, apakah benar beliau telah menyampaikan kepada kami? Mereka menjawab, tak ada seorang nabi pun yang tiba kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam, siapa yang menjadi saksi di atasmu? Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad SAW serta umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam sudah memberikan selembaran yang diembannya kepada umatnya. Begitulah mirip yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang ialah, serta demikianlah kami yang sudah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan buat menjadi saksi atas manusia. Al-Wasat artinya Al-Adil. Yang kedua yaitu wasatoniyah, bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya serta tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 3268. Hadis di atas menjelaskan ihwal adab makanan, bahwa mengambil kuliner hendaknya dimulai berasal dari pinggirnya, lalu bagian lainnya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW sedang mengajarkan umatnya bagaimana kuliner menjadi berkah dan mencukupi buat orang banyak, walaupun makanannya sedikit, dengan cara terlebih dahulu meronggoh pada bagian pinggirnya serta membiarkan tengahnya, karena keberkahan makanan diturunkan Sang Allah melalui bagian tengah kuliner. Pada hadis lain, Nabi SAW bersabda, kuliner buat 2 orang akan mencukupi 3 orang, dan kuliner 3 orang akan mencukupi 4 orang. Hadis riwayat Bukhari beserta Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam artinya umat terbaik, sebab selalu berada pada posisi tengah atas kecenderungan ekstrim di global serta kesamaan ekstrim di akhirat, sehingga melupakan dunia. Islam di posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang holu hiperbola dinilai ruhani, dan ekstremisme di kiri yang tidak peduli rohani. Islam memposisikan diri pada tengah kedua ekstremisme itu dengan penuh keadilan dan ekslilerubim. Selanjutnya yaitu wasatoniyah, bermakna posisi terbaik. Seperti harta terbaik ialah harta pertengahan. Abdullah bin Muawiyah al-Ghitri beliau berkata, Nabi SAW bersabda, 3 kasus barang siapa yang melaksanakannya maka ia akan mencicipi nikmatnya. Iman itu barang siapa yang beribadah kepada Allah semata serta tidak ada dewa yang berhak disembah kecuali Allah, serta menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang, serta jiwanya terdorong buat menunaikan zakat setiap tahun dan tidak menyampaikan binatang yang sudah tua, serta tanggal giginya lemah, serta yang sakit atau menunaikan dengan yang kecil jelek. Akan tetapi tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan, karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian, serta tidak jua menyuruh kalian menyampaikan harta yang terburuk. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 1349. Hadis ini menjelaskan ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan sang seorang muslim berasal kewajiban zakatnya ialah harta pertengahan, antara harta yang paling glamor atau mahal dan harta yang paling murah dan rendah. Zakat terbaik adalah dari harta yang halal serta mencukupi nisab dan haulnya, serta harta yang telah mencukupi nafkah harus bagi keluarga. Yang keempat yaitu wasatoniyah menurut para ulama dan fuqaha. Pandangan ulama salaf dan khalaf tentang wasatoniyah ini, sehingga secara teori wasatoniyah atau moderasi Islam secara konsep serta definisi sudah sah dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun, baik sesuai nas-nas Islam maupun nalar. Berikut adalah konsep dan pengertian wasatoniyah moderasi dalam pandangan para ulama.
Yang ketiga yaitu pemikiran ulama klasik dan kontemporer tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah Syekhul Mufassirin. Beliau telah menulis tafsir Bil Ma'thur berdasarkan riwayat terlengkap di dunia pada abad ketiga Hijriah. Beliau berpendapat bahwa umat Islam yang wasatoniyah adalah umat Islam yang moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan seperti pada ekstrimnya Nasrani dengan ajaran yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir kepadanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menanamkan mereka dengan umat moderat. At-Tabari memposisikan umat Islam antara dua ajaran agama samawi yang telah mengalami penyelewengan dan distorsi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah agama yang dianut oleh Bani Israel, dipimpin oleh para rahib yang tidak memiliki konsistensi pada ajaran asli Taurat. Mereka mengubah ajaran asli Taurat dengan keinginan mereka sendiri. Allah berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Adapun agama dan umat Nasrani, mereka adalah umat yang kaku dalam memahami ajaran agamanya. Nasrani adalah agama yang hanya memperhatikan masalah ukhrawi dan tidak memperdulikan masalah kehidupan dunia. Akibat pemahaman yang kaku dan tekstual ini, mereka tidak menerima perubahan dan menjadikan hidup menjauhi dunia sebagai ajaran agamanya, padahal Allah tidak mengajarkan demikian. Dalam konteks ajaran dan nilai Islam, moderasi beragama pada dasarnya bukan berupa semangat yang tumbuh dan hadir belakangan. Nilai dan perspektif moderasi beragama telah melekat pada diri Rasulullah SAW, pada ajaran-ajarannya, sikapnya, dan terpancar pada tindakannya. Kesejarahan dalam periode nubuah telah demikian lama, namun Muhammad SAW memberi teladan perilaku dan inspirasi yang demikian nyata dalam mengelola heterogenegas dalam prinsip penghargaan terhadap hak asasi dan sikap memuliakan. Di luar jaminan Al-Quran atas semua keutamaannya, teladan dan tindakan Muhammad SAW tersebut dalam mendapatkan sendirinya menjadi bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa perdamaian dan ketentraman bagi alam semesta dan manusia tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta, termasuk di dalamnya adalah hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kehadiran Rasulullah SAW adalah sebuah kesemestaan yang mengatasi waktu dan tempat, karena bukan saja menawarkan ajaran, tetapi lebih jauh adalah rahmat yang dianugerahkan Allah. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada era Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama ada memerangi kelompok murtad. Setelah berita meninggalnya Nabi, banyak sekali orang yang pengikutnya yang mengaku menjadi Nabi, termasuk di dalamnya meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Hal ini berdasarkan anggapan dan setelah Nabi wafat, maka segala perjanjian dengan beliau terputus. Dengan kehadiran berita tersebut, Abu Bakar memerintahkan 11 panglima untuk menstabilkan kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad, karena kelompok murtad ini dapat mengancam persatuan umat yang akan berujung pada stabilitas negara. Maka beliau mengambil kebijakan ini demi melindungi kepentingan negara dan agama. Langkah yang diambil Abu Bakar ternyata berdampak positif, dan pengiriman pasukan pada daerah dalam keadaan kacau menimbulkan interpretasi dari pihak lawan bahwa kekuasaan Islam cukup tangguh sehingga pemberontak mulai gentar
Selain itu, taktik ini juga memberikan dampak pengalihan perhatian umat Islam yang memukul mundur pasukan Romawi. Yang kedua yaitu memerangi kelompok pembangkang zakat. Yang ketiga yaitu memerangi Muslimah al-Ghazab. Yang keempat menghimpun Al-Quran. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Masa kebijakannya yaitu sholat tarawih berjamaah, menjadikan lembaga pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Yang ketiga yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakannya yaitu 1. Pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di Madinah saat hijrah. Pada awal pembuatan, masjid ini berukuran kecil. Dengan semakin banyaknya umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid. Pada masa Khalifah Utsman memperluas sekaligus memberi bentuk dan corak yang indah. Yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran. Mengeluarkan kebijakan tentang pengeluaran bacaan Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak terjadi perbedaan bacaan yang menjurus pada saling mengalahkan antara kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, penduduk wilayah kekhalifahan belajar membaca Al-Quran dari sahabat Nabi yang tinggal bersama mereka. Orang-orang Syam membacanya dengan qiraat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Penduduk Irak berbeda lagi, mereka membaca dengan qiraat Abdurrahman bin Mas'ud. Adapun selain mereka, Al-Quran dibaca dengan qiraat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhirnya keluarlah kebijakan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran, ditetapkan dalam satu qiraat bacaan yang jadi sandaran untuk umat. Kemudian qiraat tersebut ditulis dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Tidak hanya itu, Utsman menutup celah perselisihan dengan membakar mushaf yang berbeda atau dicuci dengan air sampai tintanya luntur. Penyebab utama kenyeragaman bacaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah pembedaan bacaan yang menjurus pada saling menyalahkan antara kaum muslimin. Utsman pun mengambil kebijakan menyatukan surat umat yang memutuskan adanya satu mushaf yang sama. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa kebijakannya yaitu 1. Pergantian penjabat lama dengan yang baru. Pemberontakan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan dikarenakan keteledoran para penjabat yang diangkat Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib memutuskan memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan menggantinya dengan gubernur baru pilihan Ali bin Abi Thalib yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Salah satu kebijakan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil stabilitas negara adalah menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman bin Affan pada penduduk dan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ali bin Abi Thalib memakai sistem distribusi pajak tahun yang pernah diterapkan Umar bin Khattab sehingga semua orang Islam taat terhadap pajak. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa moderasi Islam pada masa ulama klasik dan kontemporer. Yang pertama, ulama klasik. Ulama klasik ada Imam Ibnu Jarir at-Tabari. At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiniyah adalah umat Islam yang moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok-kelompok ekstrim dan berlebihan seperti sifat ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerohibannya yang menolak dunia dan kotornya sebagai manusia. Intinya mereka di tengah-tengah. Yang kedua yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan di pertengahan, seimbang dan adil. Yang kedua yaitu ulama kontemporer. Ada Syekh Muhammad Rashid Ridha. Ridha berkata bahwa kelompok pemuja jasad hanya memperhatikan masalah fisik dan meninggalkan ruhani atau batin. Sementara kelompok ruhani sangat ekstrim meyakini ruh manusia dan meninggalkan dunia. Kelompok pertama berkata tidak ada kehidupan kecuali hidup kita di dunia ini. Kita mati dan hidup dan tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Kelompok ini sama dengan hewan dan mereka menolak semua keistimewaan rohani. Mereka kelompok yang ekstrim pada agama. Mereka berkata, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah penjara bagi ruh dan hukuman bagi mereka. Maka kita harus membiasakan diri di dunia dengan cara meninggalkan semua nikmat jasmani dan menyiksanya, menghancurkan semua hak-hak nafsu dan melepaskan dari semua yang ilah berikan di dunia ini. Kalian menyaksikan sebagaimana dua kelompok telah keluar dari sikap adil dan seimbang.
Rashid Ridha adalah pemikir Islam yang sangat berani mengkritik kaum sufi di Mesir, yang sebagian besar ajarannya fokus pada penyucian rohani dan pengembangan spiritual yang berlebihan, sehingga melupakan pembangunan fisik, keterampilan, kecerdasan, dan kebangkitan umat lewat teknologi. Rashid Ridha sangat vokal mengkritisi praktik keagamaan yang parsial itu dan mengajaknya menuju Islam yang sempurna dan moderat. Islam menurutnya adalah agama akal sehat, ruhani, dan jasmani. Sekaligus, Islam juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan syahwat dan perasaan, serta pengalaman-pengalaman spiritual belaka, sehingga membawa kehidupan umat yang timpang dan jauh dari Al-Quran, As-Sunnah, yang menyebabkan mundurnya Islam dan umatnya. Yang kedua yaitu Imam Hasan Al-Banna. Dalam tulisannya yang berjudul Dialektika Dakwah Kita di Era Baru, Al-Banna mengkritik peradaban Barat yang materialisme liberal yang moderat yang sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-Banna meyakini bahwa ajaran dan perbedaan Islam yang paling sempurna dan moderat sesuai dengan fitrah manusia. Beliau berkata, pada fase ini manusia materialis menolak eksistensi ketuhanan dan semua yang terkait dengannya, mengingkari kenabian dan semua yang berhubungan dengannya. Mereka menolak keberadaan alam akhirat, balasan amal, dan alam ruh dengan segala materinya. Barat materialisme hanya mengakui alam dunia yang rendah dan terbatas ini, dan mereka menafsirkan semua fenomenanya berdasarkan kaidah-kaidah materialisme murni. Pemikiran materialisme ini merupakan kesalahan yang nyata dan fatal dan merupakan sikap yang ekstrim. Pemikiran Barat materialisme menjadi bukti kebodohan manusia yang ada di sekitarnya. Abu Zahra ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 berkata, wasatan pada ayat ini memiliki dua makna. Pertama, sesuatu yang pertengahan antara dua hal yang bertentangan. Kedua, bermakna kebaikan dan keunggulan. Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berada di posisi berlebihan atau ekstrim dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi telah durhaka dan lalai terhadap kewajiban mereka dan para nabi, sehingga mereka membunuh para nabi. Agama Nasrani bersikap sebaliknya, mereka ekstrim dan menghormati dan mensucikan Nabi, sehingga mereka menyembahnya dan menjadikan Tuhan. Karena manhaj atau arah keagamaan yang pertengahan dan moderat, tidak ekstrim dan tidak pula memudah-mudahkan dan meninggalkan. Ya, sekian itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.